malam hari ini akan mengambil tema kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 untuk memperkuat komitmen seluruh warga KAHMI dalam meningkatkan peran kontributif dalam kemajuan bangsa. Untuk itu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne HMI. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adinda Zulaiha Zanjunia, Qori'ah Nasional dan Internasional. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من
لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, semoga majelis mendapat berkat. Untuk memohon rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkarnain, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, hanya kepadamu kami panjatkan puji dan puja dengan segenap asa. Engkau telah ciptakan indahnya langit dan luasnya bumi dengan segala sketsa. Engkau pulalah yang mengatur dengan segala kuasa. Karenanya hanya kepadamu ya Allah, kami serahkan seluruh jiwa, raga dan karsa. Dan hanya kepadamu kami tujukan permohonan doa dalam untayan kata. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Pemurah, atas karunia-Mu yang melimpah, kami dapat berkumpul di tempat ini yang penuh berkah, guna melaksanakan pembukaan Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Nasional keempat, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 27 Februari 2022. Jadikanlah ya Allah acara ini sebagai momentum untuk menyelaraskan kerja kami dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari sepenuhnya akan kekurangan kami dalam mensejahterakan masyarakat kami. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkan kepada para pemimpin kami, masyarakat kami, keteguhan iman, ketabahan hati, kejujuran, serta kekuatan lahir dan batin demi mewujudkan Indonesia maju dalam kemakmuran dan keadilan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya, jauhkan dari kami perpecahan dan permusuhan, jadikanlah di antara kami saling kasih mengasihi, saling tolong menolong, dan hormat menghormati. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kami, serta tempatkanlah mereka dalam naungan ampunan dan surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Rapat Koordinasi Nasional keempat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam kepada yang terhormat Yunda Anita Aryani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Sofyan Jalil SHMA, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Kanda Insinyur Akbar Tanjung, Kanda Profesor Dr. Haji Mahfud MD, Bapak Ansar Ahmad Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Kanda Koordinator Presidium Insinyur Arza Patria, yang saat ini hadir melalui Zoom meeting, Presidium yang hadir secara offline dan online, Yunda Profesor Dr. Siti Zuhro MA, Kanda Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Kanda Herman Khairon, Kanda Viva Yoga Mauladi Hamdan Yulfa, dan Kanda Sigit. Kanda Manimbangka Haryadi, Kanda Dr. Nasir Biasane. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kanda Amsakar Ahmad Esos, Wakil Wali Kota Batam yang sekaligus sebagai Ketua MD Kahmi Kota Batam. Pengurus Majelis Wilayah, Majelis Daerah Kahmi, serta pengurus Forhati seluruh Indonesia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu mohon izin saya buka masker karena agak ngap.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri, Senior, Presidium, peserta dan tamu undangan yang hadir pada Rakornas 4 KAHMI pada malam hari ini. Rakornas keempat KAHMI kali ini diselenggarakan selama 2 hari di Kota Batam dengan mengambil tema Kebangkitan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi 19. Hal tersebut karena Batam menjadi daya ungkit pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui berbagai kebijakan strategis, yakni Batam menjadi kawasan ekonomi khusus serta mempunyai kebijakan penerapan otonomi khusus. Perlu saya laporkan juga bahwa peserta Rakornas yang hadir pada malam hari ini terdiri dari 28 MW yang hadir secara offline dan 6 wilayah serta majelis daerah di luar Kepulauan Riau yang hadir secara online. Mungkin nanti bisa ditayangkan Zoom Meet-nya. Adapun narasumber yang kami mohonkan untuk hadir pada acara Rakornas 4 ini adalah Bapak Dr. Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, kemudian Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Haji Erick Thohir, Kepala BPKH, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Ketua Basnas Republik Indonesia, pimpinan DPR RI, Ketua Umum Kadin, dan akademisi. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam yang berkenan menyiapkan tempat dan fasilitas di Kota Batam ini. Bang Amsakar, Ketua Majelis Daerah KAHMI Kota Batam dan jajaran pengurus KAHMI daerah. BP Batam, Kementerian ATR Indonesia, Kementerian Investasi, BPKH, BPJS, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa saya atas nama seluruh panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam mengantarkan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan insya Allah untuk lain waktu akan kami perbaiki. Izinkan saya mengakhirinya dengan pantun karena ada di Batam, tapi kalau tidak cocok saya mohon dimaafkan. Raja gagah lagi sakti, laksamana berperang tanpa akhir. Kita sukseskan Rakornas KAHMI, insya Allah pandemi segera berakhir. Ke supermarket membeli roti, perginya bersama sang istri. Rakornas KAHMI perkuat misi organisasi. KAHMI terus mengabdi untuk negeri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai, yakusa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Kepulauan Riau kepada yang terhormat Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Shadaqallahul azim. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Bapak Dr. Sofyan Jalil SH, MH, MALD. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI, MT, yang juga Presidium Majelis Nasional Kahmi. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional Kahmi, Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung. Yang kami hormati Sekjen Majelis Nasional Kahmi, sahabat kami Bapak Dr. Andes Manimbang Karyadi. Yang kami hormati tokoh masyarakat sekaligus alumni HMI dan juga penasehat Kahmi Provinsi Kepri, Bapak Ismet Abdullah, yang juga Bapak Pembangunan Kepri, beserta Ibu Aida Ismet Abdullah. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Wilayah Kahmi Kepri, Bapak Dr. Andes Suryadi MH. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Daerah Kahmi Batam, yang juga Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad MSI. Yang kami hormati Ketua Panitia Nasional Kahmi, Ibu Anita Aryani. Yang kami hormati teman-teman Forkompinda Kota Batam yang hadir, seluruh anggota pengurus Majelis Nasional, Wilayah dan Daerah Kahmi se-Indonesia, serta Majelis Perwakilan Luar Negeri yang hadir, yang langsung maupun secara virtual, para pimpinan perguruan tinggi yang hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan Ormas dan OKP yang hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati adik-adik pengurus HMI Batku Riau Kepri dan pengurus HMI Cabang se-kawasan Provinsi Kepri. Juga hadir secara virtual koordinator presidium sekaligus wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria MBA, teman-teman media, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Selaku umat yang beragama, marilah bersama-sama kita senantiasa menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama di sini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya juga ingin mengajak kita senantiasa bersyukur. Hampir 2 tahun kita tidak melaksanakan acara pertemuan seperti ini dikarenakan fluktuasi pandemi COVID. Akan tetapi alhamdulillah berkat izin Allah dan usaha kita semua, ketika pandemi COVID saat ini dapat kita kendalikan dengan baik bersama, maka kita kembali dapat menggelar acara ini. Akan tetapi tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Maka kita berharap agar keluarga besar Kahmi bisa menjadi duta-duta protokol kesehatan bagi mengantisipasi pandemi COVID yang sampai saat ini masih terus berfluktuasi. Mudah-mudahan segera berakhir. Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan sambutan ini, terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh undangan dan peserta Rakornas 4 Kahmi di Bumi Kepri, berpancang amanah, bersauh marwah ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kahmi yang telah memprakarsai kegiatan ini dan diselenggarakan
perhelatan ini di Kepri. Izinkan saya antarkan dengan 2 bait pantun. Bahtera melaju ke laut dan selat, nakhodanya gagah, panglima yang hebat. Selamat Rakornas kami keempat, semoga hasilnya membawa manfaat. Pantun kedua, pergi memancing gunakan kail, memancing pula gunakan jongkong. Senang rasa di hati bertemu Pak Sofyan Jalil, orangnya baik hati dan tidak sombong. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Kepulauan Riau sebagai pintu gerbang Indonesia, terutama bagi negara-negara ASEAN, menjadi salah satu benchmark. Mengingat secara geografis, Kepulauan Riau ibarat miniaturnya Indonesia, dengan lautan seluas 96% dan hanya 4% luas wilayah daratannya, serta mempunyai 2.408 pulau yang tersebar di Selat Malaka, Selat Karimata hingga Laut Natuna, berbatasan langsung dengan hampir semua negara di ASEAN ini. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau terluar tersebar sampai ke Laut Natuna Utara dengan jumlah pulau berpenghuni 379 pulau dengan jumlah penduduk 2.056.000 lebih. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kepri secara agregat juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional dalam berbagai sektor. Oleh karena itu Kepri terus berbenah untuk menumbuh kembangkan semua sektor dengan dual track strategi, yaitu strategi pembangunan yang tidak semata-mata berbasis keunggulan dan berorientasi sektor atau sektor advantage oriented, tetapi mengkombinasikan juga dengan pembangunan berbasis keunggulan dan berorientasi regional atau regional advantage oriented. Mengingat Kepri dengan 7 kabupaten kota yang masing-masingnya memiliki karakteristik, potensi, peluang dan tantangan yang berbeda-beda. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan pemerintah Provinsi Kepri dalam mensinergikan keterkaitan dan konektivitas masing-masing wilayah kabupaten kota. Bapak Ibu keluarga besar kami yang saya muliakan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai rata-rata 3,5 sampai dengan 6,3% hingga tahun 2026 plus minus 1. Kita patut bersyukur karena capaian ekonomi Kepri tahun 2021 secara kumulatif tumbuh sebesar 3,43% positif setelah tahun 2020 mengalami kontraksi sampai sebesar minus 3,80%. Untuk lebih mengakselerasi tes 1, 2. Untuk lebih mengakselerasi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah kita targetkan, tentu saja kita membutuhkan banyak investasi yang masuk ke Kepri. Upaya mendatangkan investasi yang kita wujudkan, yaitu pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial masyarakat yang menyebar di seluruh wilayah Kepri, seperti pelabuhan, bandara, jalan, jembatan, air bersih, listrik, sarana dan prasarana informasi dan komunikasi dalam rangka pemanfaatan era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Kita juga menargetkan pembangunan jembatan Batam Bintan yang insya Allah akan segera terwujud. Berdasarkan studi kelayakan, kita yakini akan menjadi epicentrum baru dan memberikan multiplier efek yang luas bagi pertumbuhan investasi, perekonomian, dan sosial bagi negara, daerah, dan masyarakat, bahkan menjadi prestise dan kebanggaan Indonesia di mata negara tetangga Singapura dan Malaysia.
Selanjutnya penyederhanaan dan kemudahan perizinan investasi, usaha bisnis masyarakat, UMKM, serta ekonomi kreatif, membangkitkan jiwa entrepreneurship, generasi muda dengan berbagai insentif dan stimulus seperti subsidi bunga pinjaman 0% yang memang dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Bank Daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga memangkas proses perizinan dan menyediakan proses perizinan melalui aplikasi online, yaitu proses izin dengan jarimu atau si jempol. Khusus sektor pariwisata, sangat banyak destinasi wisata unggulan di Kepri yang tersebar di seluruh kabupaten kota sebagai gerbang wisata bahari. Kepri juga memiliki wisata gunung, religi, budaya, sejarah, bahkan juga wisata khatulistiwa serta kuliner yang sangat dinikmati oleh wisatawan. Pariwisata sebagai sektor unggulan kita yang paling terdampak sebelum COVID-19 mewabah. Kunjungan wisata Kepri tahun 2019 mencapai lebih dari 2,8 juta orang wisatawan mancanegara, menempati ranking kedua jumlah kunjungan wisata terbanyak di Indonesia setelah Bali. Tetapi pada tahun 2020 turun sebesar 85,64%, menjadi 400 ribuan orang saja yang datang ke Kepri. Kemudian pada tahun 2021, kunjungan wisatawan hanya 2.559 orang saja, atau turun 99,37% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 ini, setelah wabah COVID mulai mereda, kita bersama pemerintah pusat telah mengupayakan program travel bubble wisatawan dari Singapura untuk wilayah Bintan dan Batam, sehingga angka kunjungan wisatawan telah mulai menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dan sudah kita mulai minggu ini. Mengikutsertakan dunia usaha untuk ambil bagian dalam investasi infrastruktur dan sarana prasarana publik melalui skema public-private partnership, mengimplementasikan model kolaboratif governance dan pentahelix collaboration dengan mengikutsertakan stakeholder, yaitu akademisi, bisnis, community, government, dan media, melalui konsep bekerja bersama, mulai dari proses perencanaan, implementasi, pengendalian dan evaluasi, sebagai penerapan new public management and new public service. Memformulasikan dan menyusun regulasi yang pro investasi, tidak tumpang susun, sinkron, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi. Selanjutnya bersama-sama Forkompinda, kita senantiasa membahas bersama setiap perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam rangka antisipasi dan menjaga stabilitas, ketertiban, dan keamanan masyarakat dan daerah untuk mempertahankan keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Kepri. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Kepri merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya etnis Melayu, tetapi wilayah dan masyarakat Kepri sangat terbuka karena merupakan wilayah perdagangan sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, sehingga masyarakat Kepri sangat heterogen dengan berbagai bangsa, agama, etnis, status sosial dan ekonomi, tetapi dapat hidup rukun bersama, damai, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita yakin kami sebagai masyarakat intelektual dan insan akademik dapat berkontribusi menjadi pelopor dan jembatan kemajuan masyarakat Kepri dan Indonesia pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah yang soleh bagi kita semua, yang kelak akan kita terima hasilnya setelah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau pohon-pohon kebaikan yang kamu tanamkan, insya Allah kebaikan-kebaikan pula yang akan kamu terima nantinya. Semoga kontribusi kita semua mampu meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di negeri tercinta ini. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk melestarikan adat resam budaya Melayu kita
Izinkan saya tutup dengan 2 bait pantun. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa kerabat. Kami doakan Kahmi semakin hebat, Indonesia semakin bermartabat. Apa cara menyambut tamu, sirih dan pinang sedia dijamu. Apa tanda orang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kami tutup dengan salam bahagia dan salam agung keagamaan kita. Selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Komisi 2 DPR RI sekaligus Presidium Majelis Nasional Kahmi kepada yang terhormat Kanda Dr. Insinyur Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dipersilakan. Pertama saya mau protes dulu, dari tadi Komisi 2 terus. Ini kalau Ketua Komisi 2 ada Menteri ATR kayak RDP di DPR. Saya mewakili Presidium Majelis Nasional Kahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, biasanya saya panggilnya Pak Menteri, kita mulai rapatnya ini saya panggil Abang, Bang Sofyan Jalil, Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih banyak Bang sudah bisa hadir jauh-jauh dari Jakarta. Kemudian yang sama-sama kita juga hormati Gubernur Provinsi Riau, Kepulauan Riau. Ini abang kita juga, sahabat saya, sama-sama di satu partai. Kemudian yang sama-sama kita hormati Wali Kota Batam, yang juga hari ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Ketua Majelis Daerah Kahmi Kota Batam, Bung Amsakar. Hadir juga Senator kita, anggota DPD RI, dari daerah pemilihan Aceh. Hadir juga secara virtual orang tua kita, abang kita, ayahanda kita, Bang Akbar Tanjung, Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Kahmi, beserta seluruh koordinator dan presidium Majelis Nasional Kahmi yang semuanya kayaknya datang melalui virtual. Ada Bang Ismet sama Kak Aida, ini juga senior HMI Kahmi, ya, yang walaupun acara Jakarta juga pasti hadir. Ya. Kemudian ada Pak Sekjen Majelis Nasional Kahmi, ada Pak Bang Manimbang, kemudian Bang Nasir, Bendahara Umum, dan seluruh jajaran pengurus Majelis Nasional Kahmi, Mbak Anita, Ketua Panitia, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang sebentar lagi udah nggak mau jadi ibu kota, Bang Taufik, Koordinator Presidium Majelis Wilayah Kahmi DKI Jakarta, dan seluruh ketua, pimpinan, koordinator Majelis Wilayah Kahmi Provinsi se-Indonesia, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat, dan adik-adik semua yang saya mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu.
Tentu pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam acara pembukaan rapat koordinasi nasional yang keempat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Kota Batam ini. Juga tak lepas nantiasa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau golongan yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Pak Menteri, Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rapat Koordinasi Nasional ini adalah kegiatan yang hampir setiap tahun kita laksanakan dalam satu periode. Rakornas ini adalah media untuk kita melakukan konsolidasi, baik kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan dalam satu tahun sebelumnya, dan kita proyeksikan satu tahun berikutnya program-program atau visi apa yang harus kita implementasikan. Nah, sampai hari ini kita mencapai pelaksanaan Rakornas keempat, ini Rakornas yang insya Allah Rakornas yang terakhir. Ya. Rakornas menjelang kita akan melaksanakan Munas yang insya Allah nanti laksanakan pada bulan November di tahun 2024 ini. Maret 22. Udah mau pilkada aja, mau pilpres. Ini gara-gara banyak sekali mau undur itu jadi kita 24 jadi 24 terus. Di November 2022. Nah, oleh karena itu saya kira inilah rapat koordinasi nasional kita yang harus kita maksimalkan dari seluruh proses yang selama ini kita sudah jalankan mulai dari Munas 5 tahun yang lalu. Sebagai informasi saja, konsolidasi internal yang sudah dilakukan oleh kita semua, tinggal menyisakan ada 9 majelis wilayah lagi yang mudah-mudahan kita bisa cepat selesaikan sebelum Munas semuanya sudah harus terbentuk atau dilantik majelis wilayah yang baru. Sehingga nanti kita punya sama-sama posisi yang sederajat nanti pada saat pelaksanaan Munas Kahmi di November 2022 itu. Nah, juga ada beberapa daerah yang sudah melakukan pelantikan dan menurut pantauan kami juga seharusnya Rakornas ini nanti kita akan dorong supaya program konsolidasi dan penyegaran kepengurusan majelis bukan hanya sampai kepada tingkat majelis wilayah, tetapi juga kita harapkan sampai di seluruh majelis daerah di seluruh Indonesia. Sehingga kehadiran Kahmi, artinya konsolidasi yang kita lakukan secara baik, itu bisa juga memberikan kontribusi terbaik buat perkembangan kehidupan kebangsaan dan keumatan kita di masing-masing daerah di seluruh tanah air. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua, tema Rakornas keempat kita ini kita kaitkan dengan soal pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, saya kira bangsa ini patut bersyukur bahwa bangsa kita ini termasuk bangsa yang cukup kuat ya dalam menghadapi situasi apapun. Kalau kita melihat apa yang terjadi persis kira-kira 2 tahun yang lalu, ya, COVID ini mulai sekitar akhir di bulan Februari di Wuhan, ya, ini sudah persis tanggal-tanggal ini kalau tidak salah, mulainya pada saat itu. Ya. Sampai 2 tahun terjadinya pandemi ini, atau kalau kita lihat 5 negara penduduk terbesar di dunia, Indonesia satu-satunya negara yang saya kira relatif lebih kecil dampaknya dari ukuran kematian yang dialami oleh satu negara dibandingkan negara-negara yang lain. Cina, nggak usah kita sebut berapa jumlahnya karena memang awalnya di sana. India pernah mengalami satu waktu yang luar biasa mereka mengalami. Amerika juga begitu. Tapi kita sekali lagi patut bersyukur bahwa Indonesia sampai sekarang tidak separah seperti yang negara-negara besar-besar itu alami. Belum lagi kalau kita negara-negara. Nah, selain kita patut bersyukur, memang mungkin negara kita, bangsa rakyat kita ini adalah bangsa-bangsa yang kuat. Ya. Punya ketahanan mental dan ketahanan fisik yang luar biasa. Apakah itu mungkin dulu pengalaman kita pernah dijajah sekian ratus
tahun gitu ya, itu membuat kita menjadi kuat. Tapi faktanya itulah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia yang sampai hari ini dunia mengakui bahwa kita termasuk negara yang punya kemampuan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Nah, pengalaman lain misalnya Bapak Ibu sekalian, apapun bisa kita lakukan ya, selama kita ini bisa bersatu, bisa kompak. Gitu. Dulu kira-kira 2 tahun yang lalu juga saya ikut persis langsung. Ya. Kita adalah satu-satunya negara yang juga pertama kali melakukan pesta demokrasi di awal masa-masa pandemi. Waktu itu kita melaksanakan pilkada di 171 daerah. Ada kontroversi pada saat itu, mau laksanakan atau tidak, mau laksanakan atau tidak. Termasuklah hasil produknya nih Pak Ansar sebagai gubernur, Pak Rudi dan Pak Amsakar sebagai wali kota dan wakil wali kota Batam. Ya. Nah, tapi alhamdulillah kekhawatiran kita pada saat itu melaksanakan pesta demokrasi yang melibatkan banyak orang akan menjadi klaster baru, itu tidak terjadi. Karena apa? Karena di sana ada leadership, ada pola komunikasi, ada pola koordinasi, ada semangat ya, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara yang harus kita tuntaskan. Alhamdulillah baik-baik saja, terpilih Pak Ansar tadi dengan program yang cukup bagus. Tadi nggak tahu disinggung nggak? Kepulauan Riau ini termasuk provinsi yang sudah hampir selesai vaksinasinya. Gitu Pak. Sudah 100% di tahap pertama, tahap kedua di 90-an sekian persen, anak-anak kecil 6-11 gitu. Jadi artinya yang dikhawatirkan dulu bahwa pilkada itu akan rumit, akan ribet, akan bermasalah, ternyata berhasil dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang bangkit, ya, tidak mungkin kalau kita tidak bisa bersatu. Nah, biasanya kami itu hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bersatu. Nah, jadi tugasnya Pak Amsakar, wakil wali kota, yang juga ketua Kahmi, ini mendamaikan semua pihak yang ada di Republik Kepulauan Riau ini. Supaya Kepri bangkit, Indonesia juga bangkit, gitu, ya. Semuanya harus solid, harus bersatu, dan itu yang kita tunjukkan selama ini kenapa kita menjadi bangsa yang besar. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian adalah kalau kita bicara tentang pasca COVID-19. Betul, saya kira ini adalah tahap pertama kalau kita bicara tentang kebangkitan ekonomi. Penting kebangkitan ekonomi itu. Nanti mungkin kita banyak dengar dari Bang Sofyan ya, yang akan menyampaikan keynote speech-nya yang berkaitan dengan tema ini. Gitu. Tetapi selain ekonomi Bapak Ibu sekalian, yang juga penting nanti akan harus dibicarakan di Kahmi ini adalah dampak dari pandemi ini. Kalau kita tadi di awal mengatakan mungkin 2 tahun ini kita menjadi negara yang termasuk sukses mengendalikan pandemi, termasuk dampaknya atau dalam proses pemulihan ekonominya, tetapi yang paling penting difikirkan adalah 2 tahun ini adalah masa yang pasti akan berdampak panjang terhadap generasi-generasi berikutnya. Kita mengalami anak-anak yang tadinya sekolah secara offline, sekarang mereka sudah terbiasa menjadi manusia-manusia yang cenderung introvert, ya, tidak bergaul, tidak bersosialisasi, ya, mungkin kalau dibiarkan akan menjadi manusia-manusia yang individualis, yang itu akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat kita yang kaya dengan kebudayaan-kebudayaan timur dan segala macam itu. Nah, belum lagi misalnya nanti apakah memang mereka nanti dengan loss-nya selama 2 tahun, 3 tahun dengan cara kehidupan yang baru berbeda sama sebelumnya, apakah tetap akan menjadi manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang siap menghadapi berbagai tantangan seperti kita menghadapi tantangan 2 tahun terakhir ini dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Nah, inilah saya kira PR-PR besar nanti yang mungkin harus kita mulai elaborasi, mulai kita diskusikan, yang nanti akan kita matangkan di dalam Munas kita. Sehingga 5 tahun berikutnya kepengurusan yang akan datang itu sudah bisa menjawab kira-kira membangun fondasi kembali ya dampak yang jangka panjang terhadap pandemi COVID ini. Saya kira itu yang akan lebih berbahaya dibandingkan dengan sekedar kita membicarakan tentang kebangkitan ekonomi. Ya. Yang kita harus bicarakan adalah bagaimana kesiapan generasi-generasi bangsa, generasi umat berikutnya yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi biasanya HMI dan KAHMI harus lebih jauh berpikirnya dibandingkan dengan bicara tentang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Kita harus bicara tentang generasi, kita harus bicara tentang masa depan Indonesia, masa depan umat, masa depan peradaban 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Belum lagi kemudian banyak sekali gangguan-gangguan ya yang mempertentangkan antara kehidupan kebangsaan dengan keumatan dan seterusnya. Ini saya kira akan juga menjadi tantangan tersendiri buat KAHMI dan organisasi-organisasi kemasyarakatan keagamaan, terutama organisasi kemasyarakatan Islam lainnya di masa-masa yang akan datang. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan di dalam sambutan mewakili Majelis Nasional KAHMI. Kami sekarang 8 orang, Presidium Majelis Nasional KAHMI. Terakhir, Allahyarham, kita doakan supaya almarhum Bang Hari Azhar Aziz semuanya diterima amal solehnya dan diampuni dosanya, telah berpulang. Jadi kami tinggal ber-8 sekarang, mudah-mudahan ini tidak mengurangi kerja-kerja dan tanggung jawab untuk mengantarkan KAHMI sampai nanti di Munas di November tahun 2024. Saya akhiri sambutan ini, nasuminullah fatkum qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan bersama kita hadir melalui Zoom meeting Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI, Kanda Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Kanda Ariza Patria, juga Yunda Profesor Dr. Siti Zuhro, Kanda Viva Yoga Mauladi, Kanda Sigit Pamungkas, serta Kanda Herman Hoiron. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama keynote speech yang sekaligus membuka acara dengan resmi Rapat Koordinasi Nasional keempat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Sofyan Jalil, SH, MH, MALD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka sekali dengan salam orang Melayu yang sangat egaliter. Tuan-tuan dan puan-puan, yang besar tidak disebut pangkat, yang kecil tidak disebut nama, yang saya muliakan. Pak Doli, salam ini saya senang sekali karena dalam forum yang kurang ini jadi waktunya lebih pendek gitu. Itu tradisi orang Melayu. Dulu saya ingatkan diperkenalkan oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Waktu Sultan Takdir Ali Syabana marah sekali dia karena bahasa Indonesia katanya nggak ada lagi nona. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita naik pesawat mesin terbang Malaysia, istilah takdir dulu, bagi yang muda-muda nggak kenal Pak Takdir, dipanggil tuan-tuan dan puan-puan. Naik mesin terbang Indonesia dipanggil bapak-bapak dan ibu-ibu. Nggak ada lagi nona-nona di Indonesia.
Itu kritik Pak Takdir tentang arah budaya kita pada saat itu. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, saya sangat terkesan tadi pidato pengantar Pak Doli tentang yang harus kita pikirkan adalah beyond COVID, tetapi bagaimana masa depan negeri ini, masa depan umat, masa depan bangsa kita yang kita cintai ini. Dampak COVID betul sekali jauh lebih besar, bukan sekedar aspek ekonomi. Aspek ekonomi relatif seperti Pak Doli kemukakan tadi, kita walaupun negatif tetapi relatif terkontrol. Dan semua indikator kita sekarang ini adalah termasuk yang outlier. Ya. Sampai hari ini di Amerika inflasi 7%, di Turki sekian puluh persen, di berbagai negara inflasi double digit, kita sampai hari ini masih inflasi sangat-sangat terkontrol. Mata uang rupiah kita cukup stabil, dan lain-lain. Berbagai indikator ekonomi kita outlier. Tetapi masalah masa depannya itu adalah yang cukup mengkhawatirkan. Kami punya sekolah, Pak Gubernur, sekolah kami sekolah kelas atas, sekolah model. Mungkin ke teman-teman yang tahu, kami punya sekolah karakter, namanya sekolah karakter sebagai model, tapi pada model ini kita terapkan di seluruh Indonesia. Sekarang alhamdulillah sudah 5.700 sekolah yang mengadop sistem namanya PHBK. Mungkin kalau teman-teman kami yang punya sekolah bisa kita share. PHBK, pendidikan holistik berbasis karakter. Ya. Apa yang menarik adalah menjelang masuk sekolah kita tes kesiapan belajar mereka, TK dan SD. Karena sekolahnya sekolah kelas menengah, selama ini anak-anak yang outstanding, yang IQ di atas rata-rata, jauh lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata, apalagi di bawah rata-rata. Ya, itu menunjukkan karena populasinya adalah anak-anak kelas menengah. Karena sekolah kita itu yang sekolah model cukup mahal di Jalan Raya Bogor dan di Podomoro, Cimanggis. Tahun ini, Pak Doli, ini indikasi yang Bapak sebutkan tadi, sangat mengkhawatirkan. Tahun ini kita tes, populasi yang sama, yang outstanding cuma 2 orang. Yang rata-rata lebih sedikit dibandingkan yang di bawah rata-rata. Apa sebabnya? Karena selama hampir 2 tahun mereka tidak terekspos pada umur formative years ini sangat penting. Tapi karena mereka tidak terekspos, banyak orang tua yang paranoia, yang bahkan anaknya keluar rumah pun nggak boleh, ya. Sehingga akhirnya ada perkembangan, kita tahu kalau Bapak belajar di pendidikan, umur pertama, 6 tahun pertama, 2 tahun pertama adalah di mana pertumbuhan otak yang sangat cepat, sampai 4 tahun itu sangat cepat. Dan perkembangan otak ini sangat tergantung bagaimana seorang anak diekspos. Semakin banyak dia diekspos, semakin cepat perkembangan otaknya. Orang-orang pintar adalah bukan, kita tahu bahwa semua anak yang lahir punya 100 miliar sel otak. Tapi yang kenapa anak pintar dan kemudian besarnya nanti menjadi kreatif dan lain-lain, hubungan antar neuron, hubungan antar dendrit. Hubungan antar dendrit sangat tergantung pada ekspos. Sekarang akibat daripada COVID, anak-anak kecil itu tidak diekspos, tidak ada exposure yang cukup terhadap lingkungan dan lain-lain. Akhirnya otaknya itu tidak berkembang cepat, itu kelihatan. Saya pikir Pak Gubernur kalau kita tes rata-rata anak sekolah, ya, ini khawatir kita menjadi the lost generation. Lebih bahaya lagi, anak-anak sekarang orang-orang tua sibuk, dia kasih ini gadget. Gadget ini luar biasa menjadi addicted. Usahakan anak-anak kita yang sudah tua ini juga. Ya, saya lihat tadi waktu pidato Pak Doli, pidato Pak Gubernur, yang dengar pidato itu mungkin multitasking. Ya, sambil begini-begini juga dengar pidato barangkali. Ini kita yang sudah dewasa ini. Bayangkan kalau anak-anak diekspos dan diberikan ini. Karena orang tua tidak mau
direpotkan. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang banyak sekali anak-anak yang nggak bisa bicara. Sangat banyak. Di kota-kota besar terjadi, ya mungkin dalam keluarga, mungkin cucu, sudah umur 2 tahun, 3 tahun tidak bisa bicara. Speech treatment itu menjadi bisnis besar. Karena apa? Anak bisa bicara kalau dia diajak bicara. Tapi kalau dia di sini, dia tidak pernah bisa bicara. Ini persoalannya. Dan kemudian ketertarikan kepada ini attachment, ini betul-betul penyakit ini. Betul-betul penyakit. Ya. Berapa bejang kita habis waktu tentang ini. Ya, apalagi untuk anak-anak. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya pikir karena pada pengantar Pak Doli tadi saya sangat terkesan. Barangkali saya tidak akan bicara tentang masalah ekonomi pasca COVID, tapi bicara tentang apa yang bisa kita kontribusi, kami bisa berkontribusi seperti Pak Doli katakan tadi. Kita pikirkan terhadap masa depan bangsa yang panjang. Saya tahu orang HMI, orang kami ini adalah para negarawan. Walaupun banyak politisi, tapi politisi negarawan. Tentu kita tahu semua perbedaan politisi dan negarawan. Politisi bagaimana memikirkan menang pemilu yang akan datang. Negarawan yang berpikir nasib bangsa untuk 2-3 generasi yang akan datang. Saya pikir orang kami adalah para negarawan semua. Saya sebenarnya di HMI kan oleh Pak Jokowi. Alhamdulillah, saya bangga Pak. Saya HMI by default sebenarnya. Maksud HMI by default, saya pernah mahasiswa dan saya Islam. Ya. Oleh sebab itu saya ini HMI by default. Tapi kemudian Pak Jokowi dalam sebuah pidato mengatakan kader-kader HMI di pemerintahan termasuk Sofyan Jalil. Alhamdulillah, saya di HMI kan. Tapi HMI by default hati saya, dulu almarhum Pak Aziz Pak, waktu masih muda beliau di APP, saya baru kuliah di UI, kita bina anak-anak SMA, ya, anak-anak SMA waktu itu NDI-nya di HMI. Kalau nggak ada trainer untuk mengajarkan NDI, itu di beberapa kali training HMI di Jakarta saya ngisi, ya kan. Saya lebih aktif di organisasi PII dulu. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu kan what is the difference, ya kan? Concern kita, HMI luar biasa. Yakin usaha sampai untuk kemajuan itu sudah tercapai dalam berbagai bidang. Jadi kontribusi HMI kepada bangsa ini luar biasa. Cuman barangkali, observasi saya Pak Doli, observasi saya barangkali ya kita dalam bidang politik, alumni HMI, kami, luar biasa, di mana-mana. Dari pejabat bupati, wali kota, sampai ke menteri, di DPR, di semua partai politik, itu alumni kami ada dan menentukan. Ya, itu ada sebuah kemajuan yang luar biasa. Dan bidang akademis, para rektor, dekan, dan lain-lain itu banyak sekali alumni HMI. Ya kan? Dan bidang bermacam-macam hal yang lain. Dan bidang pemerintahan. Cuman barangkali kita harus pikirkan sekarang ini, ada sektor yang barangkali kurang mendapatkan perhatian. Dunia profesional korporasi, entrepreneurship, rasanya masih kurang alumni HMI. Ya. Mungkin kenapa? Menurut saya adalah karena training kita. Saya pergi ke organisasi ke PII, ke teman-teman HMI, kalau ketemu selalu saya angkat ini masalah. Training kita, ini adalah training peninggalan periode barangkali sebelum mulai Orde Baru. Training kita waktu itu masih sangat antagonisme ideologi. Ya. Ideologi. Sehingga yang ditekankan lebih banyak adalah aspek politik. Waktu saya training tahun-tahun 60-an, 60-an akhir, itu suasana antagonisme itu sangat ini. Nah, sehingga lebih banyak training itu berorientasi kepada politik. Hingga akhirnya jadi betul. Ya, kalau kita bicara di DPR, di partai politik manapun, teman-teman kami, alumni HMI, mendominasi. Ya, itu alhamdulillah. Ya. Tapi barangkali ke depan kita harus tolong
Bapak dan Ibu sekalian, ini barangkali kan anak-anak HMI masih bisa dipengaruhi atau masih merupakan partner bicara di daerah-daerah. Kami di di berbagai daerah bisa mempengaruhi teman-teman HMI karena di sana yang harus kita mulai. Bagaimana training itu barangkali kurangin pendekatan politik, tapi lebih kepada bagaimana menyiapkan mereka menjadi orang-orang profesional dalam bidang korporasi. Kenapa korporasi? Karena the most efficient engine of wealth adalah korporasi. Tentu diingat itu ya, bahwa mesin penciptaan kekayaan yang paling cepat dan paling efisien adalah korporasi. Ya. Contoh Astra International, misalnya ini bukan contoh ekstrim kita tunjukkan. Astra International dimulai bangun oleh Pak Om William tahun 57 dengan modal mungkin ekuivalen 100 juta hari ini, ya. Tapi karena dengan pendekatan korporasi, hari ini Astra menjadi salah satu the biggest corporation di Indonesia. Ya, orang-orang yang kaya di Indonesia ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang korporasi. Ya. Nah, kenapa korporasi bisa menjadi the most efficient engine of wealth? Itu kombinasi beberapa faktor sebenarnya. Kombinasi pertama adalah kombinasi SDM. Ya, SDM, governance yang baik, governance korporasi, akses capital, akses teknologi, akses pasar. Dengan SDM yang baik, governance yang baik, maka bisa menciptakan added value yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin berkiprah, umat mau berkiprah menjadi orang kaya, maka kita harus perkuat dan dunia korporasi ini. Nah, oleh sebab itu barangkali adik-adik HMI nanti harus lebih memfokuskan atau di samping yang lain harus difokuskan aspek ini. Bagaimana training menyiapkan mereka menjadi orang-orang profesional dalam bidang bisnis. Ya. Dalam bidang bisnis. Karena disitulah percepatan kekayaan ya, yang terjadi. Kita lihat misalnya motor daripada kemajuan Jepang adalah Sugo Shosha. Itu adalah great big corporation Jepang ya, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang. UMKM itu bagus, penyelamat, safety net. Tapi UMKM penciptaan added value-nya sangat kecil. Perusahaan individu penciptaan added value-nya sangat kecil. Di Korea yang mendrive pertumbuhan ekonomi Korea adalah perusahaan-perusahaan cebol. Ya, perusahaan-perusahaan cebol. Grup company Hyundai, SsangYong, Samsung, ya, Nokia, dan lain-lain. Itu yang mendrive. Di Indonesia sekarang, kalau kita bicara misalnya masalah kenapa terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa, Pak JK suka mengatakan, kalau ada 10 orang kaya, ya, sedikit yang umat. Kenapa? Umat ini belum bergerak dalam bidang korporasi. Kemudian para profesional di korporasi dari organisasi-organisasi ya HMI dan lain itu masih sedikit dibandingkan dengan yang kita sebutkan tadi dalam bidang politik, dalam bidang pemerintahan. Ya. Oleh sebab itu barangkali ini harus kita pentingkan. Entrepreneurship ini harus dilatih dan harus diekspos. Kalau kita lihat misalnya orang-orang yang self-made man, saya ketemu dengan beberapa orang self-made man. Ya, misalnya Khairul Tanjung itu self-made man. Ya. Itu mulai dengan dia mencemplungkan diri pada very early age, pada umur yang sangat muda, mencemplungkan diri untuk berbisnis, sehingga demikian punya kurva pembelajaran, kemudian dengan pengetahuan yang cukup akhirnya berkembang. Saya ketemu seorang pengusaha di Kalimantan Tengah. Ya, mungkin Bapak kenal Haji Rashid,
Itu juga ada luar biasa, seorang self-made man yang berkembang menjadi pengusaha yang luar biasa tangguh. Oleh sebab itu, barangkali training HMI ini, ya teman-teman kami perlu mengajak adik-adik HMI supaya lebih memfokuskan aspek itu. Dalam hal yang lain, saya pikir Yakuza yang menjadi tema utama HMI ini sudah tercapai. Tapi dalam hal ini bukan belum tercapai, tapi masih banyak yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca, saya khawatir sekali, seperti Pak Doli kemukakan tadi. Kalau kita baca buku Yuval Noah Harari tentang dampak daripada digital ini, ya, sangat menakutkan. Kalau Yuval Noah Harari mengatakan dalam tempo 20 tahun akan datang, miliaran manusia menjadi tidak relevan. Miliaran manusia menjadi tidak relevan. Karena apa? Semua pekerjaan repetition bisa digantikan oleh artificial intelligence dan robotik. Robot tidak ada demo. Ya kan? Artificial intelligence bisa menggantikan 98% pekerjaan lawyer. Ya, artificial intelligence bisa menggantikan pekerjaan akuntan, hampir perfect, ya kan? Nah, oleh sebab itu, di mana anak-anak kita bekerja di masa akan datang? Itu persoalan yang salah satu. Tapi ada lagi, ya, Peter Diamandis, dia sangat optimis dengan digitalisasi ini dan perkembangan teknologi informatika ini. Peter Diamandis mengatakan, ini ada dua kutub. Kutub pertama adalah Yuval Noah Harari yang sangat pesimis tentang masa depan umat manusia akibat dari digitalisasi. Peter Diamandis sebaliknya mengatakan bahwa masa depan umat manusia akan cerah dengan perkembangan IT. Karena apa? Dia bilang semua produk menjadi sangat murah. Semua produk menjadi sangat murah. Bahkan banyak sekali produk-produk yang sekarang kita nggak perlu beli lagi. Dulu kita harus beli telepon, ya, harus bayar telepon, harus untuk biaya telepon mahal sekali. Sekarang telepon praktis tidak ada harganya lagi atau biaya lagi. Kalau kita sudah terhubung kepada internet. Dulu kita harus beli koran, sekarang di berbagai tempat di dunia, sebentar lagi di Indonesia juga, koran bahkan diberikan. Kalau kita mau terima koran, itu mereka akan senang. Dulu kita harus membayar pos, jasa pos, ya. Sekarang tidak perlu lagi berlembar-lembar dokumen, bisa ditransfer dalam waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu Peter Diamandis mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi ini akan mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu menyiapkan generasi muda, menyiapkan pendidikan yang tepat. Di Indonesia alhamdulillah, ya Menteri Pendidikan sudah memperkenalkan misalnya Merdeka Belajar, karena tidak mungkin lagi dosen-dosen yang dididik dengan pola lama akan mendidik generasi baru yang kebutuhannya beda sama sekali. Sayyidina Ali mengatakan, dirilah anak-anakmu sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan zaman mereka. Mereka akan hidup di zaman mereka, beda dengan zaman kita. Nah, oleh sebab itu pendidikan ini, mungkin teman-teman kami ini banyak mengelola pendidikan, harus kita pikirkan pendidikan yang bagaimana, yang relevan untuk masa depan. Kuncinya ada pada manusia. Yang paling diperlukan adalah manusia-manusia yang kreatif. Sehingga perkembangan situasi yang berubah, kalau orang yang kreatif ada jalan untuk menyelesaikannya. Kemudian orang-orang yang berpikir fleksibel. Ya, fleksibilitas menjadi sangat penting karena perubahan terjadi setiap saat. Dengan Merdeka Belajar sebenarnya pemerintah ingin mengajak kita ini, ayo kita didik anak kita itu apapun mereka bisa pelajari. Mungkin ya Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu salah satu. Di pendidikan dasar sekarang sedang mau direform juga. Nah, oleh sebab itu saya pikir peran teman-teman kami ini sangat penting. Bapak-bapak adalah tokoh-tokoh masyarakat, opinion leader, orang yang mempengaruhi ya,
Ini kita harus sama-sama kita pikirkan. Kalau tidak kita pikirkan, ya, maka sangat mengkhawatirkan. Perkembangan artificial intelligence tadi, kemudian investasi, ini investasi besar. Tapi kalau kita lihat misalnya AI core-nya, itu terlalu tinggi. Karena apa? Untuk padat modal, industri sekarang lebih banyak padat modal. Kalau kita pergi misalnya di Morowali, alhamdulillah luar biasa transformasi industri yang karena Pak Presiden tegas ingin melarang ekspor biji nikel. Sekarang kita sudah mengekspor bermacam produk baja. Bahkan mulai tahun ini insya Allah kita akan surplus dengan Cina. Sedikit sekali negara di dunia yang bisa surplus dengan Cina. Indonesia insya Allah tahun ini kita sudah surplus dengan Cina. 2018 kita masih 2019 masih negatif. Ekspor kita dengan Cina sekitar 18 miliar dolar. Tahun yang lalu tinggal kurang dari 2 miliar. Tahun 2002 ini kita akan surplus. Salah satu adalah karena added value yang tercipta karena hilirisasi nikel. Yang sekarang akan diikuti oleh bauksit dan lain-lain. Itu bagus. Tapi kalau dilihat dari segi absorpsi tenaga manusia, segi ekspornya luar biasa. Berapa puluh miliar dolar. Tapi segi absorpsi manusia ini, karena teknologi ini adalah menggunakan teknologi tinggi. Ya. Itu persoalan. Nah oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, kesiapan kita menghadapi ini sangat tergantung bagaimana kita siap mendidik orang-orang muda ini. Nah, yang ingin saya ngajak Bapak dan Ibu sekalian adalah berpikir bagaimana HMI yang dalam banyak hal telah mencapai misinya, ya, dalam banyak sekali hal yang kita bangga, misalnya ya kalau di di DPR di mana-mana itu, kalau kita lihat misalnya tokoh-tokoh itu banyak sekali background HMI. Yang tokoh yang tampil di sini Majelis Nasional aja ini sebagai contoh, ya. Belum lagi kita bicara di pemerintahan di universitas, ya. Tapi aspek yang satu lagi, bagaimana menyiapkan para profesional dalam dunia usaha, para entrepreneur muda dari kalangan HMI ini harus kita dorong, ya. Tapi entrepreneur yang betul-betul menjadi entrepreneur. Banyak masalah ada entrepreneur para aktivis ini, entrepreneur yang jalan temporer. Entrepreneur istilahnya? Entrepreneur sementara. Karena memang backgroundnya ada masuk politik. Cari uang dulu untuk masuk politik. Menurut saya ini tidak akan mungkin terbangun korporasi yang besar kalau tidak ada orang-orang yang betul fokus dalam hal itu. Korporasi yang besar saya sebutkan tadi sebagai most efficient engine of wealth itu harus betul-betul ditekunin. Tapi kalau para aktivis di berbagai bidang, biasanya kalau menjadi pengusaha, setelah dapat uang, kemudian masuk ke politik. Ini barangkali karena background training kita itu orientasinya politik. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini salah satu yang concern saya. Jadi, kalau kita lihat misalnya apa yang telah dicapai oleh kami, alhamdulillah, dan banyak hal kita sangat bersyukur, ya, umat, pendidikan umat atau umat, ya, kader umat itu umumnya sekarang sudah sangat well represented di dalam berbagai bidang. Ya. Tapi kader umat masih kurang representatif dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis, dan bidang korporasi. Padahal di sanalah tercipta added value yang paling besar. Hakikat kekayaan apa? Kumpulan added value. Ya, dari tahun ke tahun, dari satu periode ke periode, added value yang terkumpul, itulah menjadi accumulation of wealth. Sebuah negara yang maju, ada sebuah negara yang mesti menciptakan added value. Saya ceritakan tadi, dari ekspor kita biasanya nikel, kita ekspor, dilarang nikel, kemudian kita hilirisasi, kita lihat misalnya, dari negatif, ekspor kita menjadi positif. Nah, di sawit misalnya, kalau kita jual CPO dengan sewa dengan oleochemical, added value-nya berkali-kali lipat.
Nah, penciptaan added value ini sangat didrive oleh para entrepreneur dan korporasi. Oleh sebab itu, kasih tahu kalau misalnya bapak-bapak masih punya anak-anak yang muda, anak-anak yang masih ini masuk ke korporasi. Siapkan dirimu untuk siap kamu bersaing dalam dunia korporasi. Mari kita bikin, ya, ngajak teman-teman HMI untuk mengubah training. Mengubah training, ya, terutama training dasar. Saya pikir lebihnya HMI, lebihnya organisasi aktivis itu adalah leadership. Kalau kita punya leadership, di mana pun akan survive. Ya. Oleh sebab itu, leadership basic training atau leadership training itu menjadi sangat penting. Kalau kemudian mereka sudah punya kemampuan leadership yang baik, kemanapun pergi mereka akan survive. Nah, setelah leadershipnya mereka miliki, suruh mereka bergerak dalam wirausaha, dalam entrepreneurship, mereka nanti akan survive. Dalam tempo 10-20 tahun akan datang, kita akan lihat para pengusaha muslim, para entrepreneur muslim, para profesional muslim dalam bidang korporasi akan menonjol di segala bidang. Dengan demikian, ya, kesempatan Indonesia untuk berkembang masih sangat besar. Ekonomi kita, ya, GDP kita baru sekarang sekitar 1,2 triliun dolar. Ya, kalau diprediksi misalnya menurut PwC, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat atau kelima pada tahun 2040, potensinya masih besar sekali. Tapi siapa yang akan capture ini? Siapa yang akan capture ini? Ya. Saya yakin umat, ya kan, sebagai mayoritas di Indonesia ini bisa kalau kita siapkan generasi muda yang bisa masuk ke sana. Saya ingin ceritakan pengalaman saya sedikit, ya, bagaimana saya bisa transform. Saya dibesarkan dalam tradisi sekolah agama. Saya masuk sekolah madrasah, PGA, sampai dengan PGA, tamat PGA, jadi guru agama. Ibu saya menginginkan saya jadi ustadz. Ya. Oleh sebab itu saya disekolahkan ke sekolah agama, memang karena besar juga di lingkungan seperti itu. Saya pernah jadi guru agama di SD selama 2 tahun. Nggak diangkat jadi PNS, pindah jadi kerja di pabrik karet. Pabrik keram rubber Pak Gubernur selama 2 tahun juga. Pada tahun 76 saya masih aktivis PII waktu itu. Pergi ke Jakarta, ikut training PII. Habis training, nggak pulang lagi. Tidur di masjid, di markas. Kalau HMI di Ponorogo, PII di Menteng Raya. Tidur di masjid, ya, di lantai, ya. Tapi punya cita-cita besar. Maka saya selalu yakin, karena guru saya selalu mengatakan cita-cita itu adalah doa. Berikan kepada anak-anak muda kita, anak-anak kita, bercita besarlah. Ya, cita-cita itu adalah doa. Iqbal mengatakan kepada, hai orang muda, bernegosiasilah dengan Tuhan tentang masa depanmu. Waktu itu saya sangat terkagum-kagum dengan Adam Malik. Ada Malik tahun 76 atau 74, beliau Menteri Luar Negeri. Waktu itu Indonesia pernah jadi Ketua Majelis Umum PBB. Beliau memimpin beberapa sidang di PBB. Kalau pemimpin sidang di PBB selalu disebut Mr. President. Beliau mengatakan, saya ini jelek-jelek ini presiden dunia. Saya selalu kagum dengan Adam Malik dan ingin menjadi seperti Adam Malik. Tapi kenyataan sekolah PGA dan lain-lain. Singkat cerita apa? Setelah nganggur begitu, saya dapat pekerjaan di Kejaksaan Agung, pembina rohani. Umur 25 baru kuliah, Fakultas Hukum UI, sekolah malam. Sekolah malam. Umur 30, tapi waktu sekolah itu apa saja yang bisa dipelajari, bahasa Inggris saya belum bisa, ya, uang yang gaji yang sedikit, karena ambisi tadi, karena punya cita itu. Langganan majalah Window of the World, koran, majalah Window of the World, itu bisa bahasa Inggris. Kalau hari ini kan nggak ada hambatan lagi, kita bisa akses bahasa Inggris dimanapun. Umur 31, saya selesai sarjana hukum, keluar, dapat kerja di lembaga penelitian, kemudian 2 tahun kemudian dapat sekolah ke Amerika. Untuk sekolah ke Amerika saya ikut GRE, Graduate Record Examination. Komponen GRE, bagi Bapak yang pernah ikut, ada komponennya matematik, math. Saya seumur hidup saya nggak pernah belajar matematik.
Umur 34 itu saya waktu itu ngajak dosen muda IPB untuk mengajar saya matematik malam-malam. Saya baru tahu minus kali minus jadi plus umur 34 tahun. Bingung saya pertama, kok bisa minus kali minus jadi plus. Tapi alhamdulillah, ya, sampai ke Amerika saya ambil master ekonomi, master kedua hubungan ekonomi internasional, PhD saya dalam bidang pasar modal. Ya. Menurunkan derivatif. Saya terlalu yakin, where there is will, there is way. Spirit yang seperti ini barangkali perlu kita ajarkan dan perlu kita tularkan kepada anak-anak muda. Saya beruntung sekali menjadi aktivis. Saya punya kemampuan leadership. Menjadi aktivis itu luar biasa. Tapi perlu diingat, aktivis itu menjadi kadang-kadang sangat menyenangkan. Banyak teman-teman aktivis akhirnya profesinya jadi aktivis. Itu perlu dihindari. Karena apa? Menjadi aktivis sangat menyenangkan. Tentu teman-teman kami pernah tahu teman-teman yang jadi aktivis dan jadi profesional aktivis. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu tanamkan kepada adik-adik kita, anak-anak HMI, generasi muda umat. Ya. Untuk berpikir, mau jadi pengusaha bisa. Ya, jadi pengusaha bisa, kalau punya komitmen yang kuat. Ya, menjadi pengusaha besar bisa, mau masuk korporasi bisa, menjadi profesional bisa, kalau mempunyai komitmen yang kuat. Oleh sebab itu kita harus berikan inspirasi kepada mereka. Kalau saya misalnya, ya ada hal yang lain lagi saya kemukakan, ya, kalau saya bisa pindah, belajar matematik umur 32 baru tahu, 33 tahun baru tahu bahwa minus kali minus jadi plus. Kemudian bisa belajar pasar modal. Ya, pasar modal itu teknik ekonomi, ya. Turunan derivatif, menghitung harga saham. Walaupun sekarang udah mudah sekali dihitung dengan program. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita, ya, anak-anak umat ini akan bisa. Alhamdulillah. Dan salah satu yang paling instrumental adalah HMI di kampus. Hampir semua kampus anak HMI begitu dominan. Bagaimana kita siapkan mereka supaya mereka akan menyongsong Indonesia di mana ekonomi kita akan tumbuh luar biasa. Ya. Kalau misalnya ekonomi kita menjadi income per kapita kita $10.000, berarti GDP kita $3 triliun. Dari 4.000 ke 10.000, that easy. Ya. Setelah 20.000 biasanya menjadi masalah. Oleh sebab itu potensi besar sekali. Tapi siapa yang akan reap ini? Siapa yang akan memperoleh nilai added value yang akan tercipta dalam tempo 10-20 akan datang dalam bidang ekonomi kita. Kalau kita tidak bisa menangkap kesempatan itu, nanti umat ini akan tetap kecewa. Kita bangsa menjadi bangsa yang makmur, tetapi tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Kita tidak bisa menyalahkan orang, karena ini ada kompetisi yang praktis perfect. Yang praktis perfect. Ekonomi pasar ini ibarat kereta api, siapa yang bisa loncat ke dalam kereta api itu akan terbawa. Siapa yang tidak bisa loncat dia akan tertinggal. Untuk loncat itu perlu persiapan. Salah satu adalah persiapan mindset. Anak-anak kita perlu kita latih untuk fleksibel. Anak-anak kita perlu latih untuk jujur. Anak-anak kita perlu kita latih dengan prinsip-prinsip kreatif dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah pertumbuhan ekonominya akan terjadi dalam tempo 10-20 tahun akan datang, ya, yang akan dinikmatin secara lebih merata. Presiden sangat concern sekarang tentang ekonomi berkeadilan. Kita telah mengembangkan bank tanah misalnya, dan banyak program. Kemarin Bapak mendengar Presiden membatalkan 3,2 juta hektar, ya, kawasan izin-izin kehutanan. Tujuannya adalah sebagian nanti setelah kita verifikasi, sebagian besar akan dikembalikan supaya organisasi sosial bisa ikut memiliki akses kepada tanah yang luas.
2.000 lebih izin usaha pertambangan yang dibatalkan oleh Presiden. Tujuannya adalah untuk ini izin-izin ini akan diberikan nanti kepada lebih luas masyarakat. Tapi kalaupun diberi hutan misalnya, diberikan kawasan, diberikan tanah 10-20 ribu hektar, kalau kita tidak siap, akhirnya itu juga tidak akan memberikan manfaat. Kalaupun diberikan izin misalnya IUP, izin usaha pertambangan, ya, kawasan tambang, apakah nikel, apakah batu bara, kalau kita tidak siap, maka itu juga tidak akan memberikan manfaat yang besar. Oleh sebab itu kuncinya, ayo kita siapkan generasi muda. Supaya concern tentang masa depan bangsa, kalau ekonomi ini well shared, kalau semua kelompok mendapat berpartisipasi secara adil, secara fair dalam ekonomi, maka ekonomi ini, di Indonesia ini akan kuat dan semakin kuat. Kalau umat akan tertinggal misalnya dalam bidang kemajuan ekonomi, maka ini adalah menjadi faktor destabilisasi yang perlu kita pikirkan bersama. Ya. Tapi apakah umat bisa berpartisipasi? Saya yakin bisa. Kalau kita siapkan dan berikan opportunity dan kita ubah mindset. Nah, sebab itu pada hari ini saya diundang dalam acara Munas kami, rapat Rakornas kami ini. Ini adalah bagian dari concern saya. Kemanapun siapapun ketemu ya di kalangan organisasi umat ini, saya selalu ngajak untuk share masalah concern ini supaya kita ya tidak lagi menyalahkan orang lain di masa yang akan datang, tapi kita siapkan diri kita untuk menyongsong pertumbuhan dan menyongsong ekonomi yang lebih berkeadilan, ya, yang tumbuh. Ekonomi tumbuh tapi di-share oleh semua orang. Jangan sampai nanti piramida ekonomi begini, ya, di puncak piramid bukan kelompok mayoritas yang bisa memanfaatkan. Kalau kita di bottom of the pyramid itu penting, tapi added value-nya itu sangat sedikit. Mari kita naik makin ke atas. Nah, siapa yang bisa di top of the pyramid? Ada orang-orang yang siap bersaing, terutama dalam dunia korporasi. Saudara sekalian, barangkali itu bagian dari concern saya ingin share dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Akhirnya, saya diberikan pantun oleh Pak Gubernur. Ini pantun ini bagus sekali, ya kan? Sungguh manis buahku ini jatuh di atas batang jerami. Saya hadir dalam rakor nas hari ini, tanda cinta saya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara resmi, Rapat Koordinasi Nasional keempat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam oleh Menteri ATR Kepala BPN Republik Indonesia ditandai dengan pemukulan gong 5 kali. Mohon mendampingi Presidium Majelis Nasional Kahmi, Kanda Dr. Insinyur Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEME, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Kahmi, Kanda Manimbang Kaharyadi, Bendahara Umum Majelis Nasional Kahmi, Kanda Ahmad Nasir Biasane, Kanda Ismet Abdullah, alumni HMI, mantan Gubernur pertama Kepulauan Riau, Wakil Wali Kota Batam, sekaligus Ketua MD Kahmi Kota Batam, Bapak Haji Amsakar Ahmad, Esos MSI, Ketua Steering Komit Kanda Fahru Rozi, dan Ketua OC Yunda Anita Aryani.
Dimohon untuk berfoto bersama. Dilanjutkan dengan penyerahan cindramata kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Yang pertama dari Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Dan pengalungan selendang dari panitia diwakili oleh Ketua SC Kanda Fahru Rozi kepada Bapak Menteri. Terima kasih dan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, segenap rangkaian acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional keempat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam telah selesai. Untuk itu mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Bapak Menteri ATR dan Kepala BPN Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan melakukan sidang pleno dan dipersilakan untuk melakukan coffee break sambil panitia menata ulang ruangan ini karena kita akan melanjutkan acara ke sidang pleno. Dan kepada Forhati dipersilakan untuk masuk ke ruangan yang lainnya.